Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sirangkap ya. Aku rangku berbahasa Indonesia mate kurang pas do berbahasa taan nanun berbahasa pasir bagi aku kan halak toba jadi uban bahasa toba dan mengerti kamu Makassar tuh. Yang saya hormati Ketua Persatuan Serumpun Sirangkap Kabupaten Madinah di Jabodetabek. Yang mulia guru-guru kita, ada guru kita Ustadz Irfan Nasution, Ustadz Saddam Hussein Rangkuti, guru kita tadi Ustadz Imsar Rangkuti juga, kayaknya banyak kan Rangkuti di sini. Dan masih banyak guru-guru kita yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, kaum ibu dan kaum bapak, mobil khusus tadi yang lagu-lagu qasidah. Saya teringat dulu tahun 80-an tuh, berkibar jilbabmu tuh kalau dibacakan dilakukan itu menarik. Itu lagu-lagu yang populer qasidah tahun-tahun 80-an dulu ya. Tadi guru kita Ustadz Imsar luar biasa membuat sebuah cerita tentang kucing ya, kucing yang pengen menjelma berubah bentuk dalam bentuk makhluk yang lain. Gara-gara cerita ini saya cerita dulu, dapat cerita dongeng monyet juga pernah ngusul kepada Allah. Monyet, ya Allah kata monyet ini, saya pengen jadi manusia ya, udah bosan di hutan, pengen jadi manusia. Terus
Cuma dia usul juga. Kalau engkau takdirkan saya berubah menjadi manusia ya Allah, jangan engkau jadikan aku menjadi orang Jawa. Sebab kalau kau jadikan aku orang Jawa, balik ke hutan lagi saya. Karena dulu banyak orang Jawa jadi transmigrasi. Ini cerita dongeng tahun 80-an ya. Sebenarnya menarik tadi itu. Itu hanya semacam apa ya? Tamsilan aja, bahwa tidak boleh kita iri hasad kepada apa yang sudah dimiliki orang lain. Kita harus lebih banyak bersyukur apa yang sudah Allah takdirkan buat kita. Maka ada qada, ada qadar. Ya. Kalau qada ini kan ketentuan, keputusan Allah itu qada. Kalau qadar ini takaran, ukuran. Jadi di satu sisi ada qada, adalah satu ketentuan Allah. Di sisi lain ada qadar, ini adalah takaran, ukuran. Contoh apa? Kita jadi orang susah misalnya, orang miskin. Kita sudah bekerja maksimal dari pagi sampai malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya segitu-gitu aja lah rezekinya, tidak berubah-ubah juga. Berdoa sudah. Tapi ada orang cuma kerja setengah jam, dia mampu menghidupi keluarga buat 1 bulan, ya kan? Lalu kita dari pagi sampai malam, kita pergi kerja, istri, anak masih tidur, pulang, anak sudah tidur juga. Ya segitu-gitu aja. Itu namanya apa? Qadar, takaran. Oh, kau ini lebih pantas jadi orang miskin. Orang kayak gini nih, lebih pantas kau begini. Kalau kau miskin, kau bisa istiqomah menjadi orang yang taat, menjadi orang yang beribadah. Kalau model-model kau ini dikasih rezeki agak banyak dikit, bisa kau kerjamu keluar masuk diskotik aja nanti. Akhirnya kau tidak ahli ibadah, tidak sholat, betul tidak? Jadi kau ini cocoknya jadi orang miskin. Dengan miskin itu kau jadi taat, betul nggak? Itu apa namanya tadi? Bu, itu apa namanya? Itulah qadar. Ada takaran, ada ukuran yang pas, sehingga kita tidak iri, tidak hasad kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, betul? Kita lebih banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah ini kurang lebih tadi ke situ isi ceramah tamsilnya Ustadz Imsar Rangkuti tadi, ya. Cuma karena beliau mengantarkan pakai bahasa Itaan, sehingga ya anak-anak tidak paham, ya, yang lahir di sini tidak paham. Tapi kalau diantarkan pakai bahasa Indonesia, kelihatannya kayak dongeng, tapi ada yang tersirat di balik itu kemana targetnya. Paham do ibu-ibu? Paham do mungkin ceritai? Alhamdulillah. Baik. Biado kabar muno sudena. Saya do sude. Pas deh bahasa ki. Pas deh. Kadang-kadang non marpasir-pasir juga. Terima kasih pada guru Ustadz kita Saddam Hussein. Beliau mengajak kau tuson karena tetangga udah hamil bu. Aku senari mau pindah tuah tu Gadok, ya, mau pindah tu Gadok sejak COVID. Kurang lebih 2 tahun ini saya pindah ke Gadok. Nah lewat Riau tinggal di Bintaro. Alhamdulillah di Gadoki, aku senari sedang mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Apa bu? Pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Baru lebih dalam 2 tahun. Alhamdulillah santrina madas 170 sada. Sada pitu sada. Jalan 2 tahun, alhamdulillah. Aku coba ekspansi karena saunok naon udah bu di tanda halak mengasuh pesantren mu'alaf do.
mengasuh pesantren mu'allaf. Alhamdulillah madong onom cabangna di Indonesia nih. Adong 2 di Bintaro. Jadi santriku sudah halak na baru pindah agama. Rata-rata sian Kristen tu Islam. Adong sian Katolik. Jadi adong juga sotik sian Buddha, adong sian Cina, Hindu. Tapi sejak Covid aku coba ekspansi mendirikan pesantren na umum, tidak hanya mu'allaf tapi umum. Nah, kiblatnya saya ambil dari sekian banyak, melakukan satu penelitian ketika ingin bikin pesantren yang umum, kemana ya yang cocok nih, yang mana yang paling bagus nih model-model pesantren. Setelah saya banyak keliling, alhamdulillah saya lihat yang paling cocok, yang paling elegan itu bikin pesantren yang netral, yang tidak berafiliasi ke organisasi manapun. Nah, pilihan saya adalah ke Gontor. Nah, saya bikinlah pesantren modern Darul Ilmi Indonesia ini, kiblatnya ke Gontor, karena Gontor itu milik semua golongan, tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak Persis, tidak Al-Wasliyah, tidak Perti, tidak berafiliasi ke organisasi manapun. Dia berdiri di atas semua golongan. Tapi alumni-alumninya ada yang jadi pimpinan PBNU, Kiai Haji Hazim Muzadi, ada juga yang jadi pimpinan Muhammadiyah, yaitu Din Samsudin, Profesor Din Samsudin. Itu semua adalah alumni Gontor. Jadi kemanapun dia bisa netral. Alhamdulillah, ketika saya mendirikan ini tepat dan menggunakan 2 bahasa seperti di Gontor, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi nanti anggodong anak-anak tandung tamat SD tahun on, silahkan pada iklan sekalian mendaftar sih. Di Gadok lunok arana ubg ala kiton bak jodoh na tinggal di Gadok kan eh. Nah, nggo di Gadok kita boy butamu na jolo dong di si lewat Harokatul Jannah, Masjid Harokatul Jannah ini, Masjid Padangi, lurus sautik arah tu puncak 500 meter kurang lebih. Nah, sebelah kiri mai persis na jolo di belakang restoran Simpang Raya, sonari warung Sangkuriang gorarna. Pinggir jalan raya deh. Ya sana tu jalan namanya itu kurang lebih 50 meter. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini momentum kita adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang masih baru kita di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana tadi guru kita Ustadz Ibsar menjelaskan bahwa di bulan Rabiul Awal hari Senin tanggal 12 itu banyak sekali peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya akan bahas sedikit mengawali ceramah ini. Aunakin membacakan sada ayat di surat Ali Imran ayat 164. Ya, Ali Imran 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Udah buang gua di Jakarta mengaji sonon, rata-rata disambut jamaah dari Allah. Sonda udah sip dulu sudah. Oma-oma, ibu-ibu, anggodong ustad mengaji sonon disambut mah Allah. Ulang disahabat toh adong dodalin ustad. Apa persahabat dalil? Aso adong doai interaksi. Jadi anggo ustad mengaji disambut anaknya Allah. Ulangi.
Dah ulang isaput kementong aku koma dapat kundung titik mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terpaksa ragu dia pun terpaksa mon. Udah buang gue membaca Al-Quran Sony ke tangis dah. Memang beda ada rasanya buang membaca Quran dan membaca Bible. Na jolo waktu Kristen ini membaca Bible, na juga ada tangis tau. Indah na sedih. Tapi yang gue membaca Al-Quran dah buang, gue tangis tuh bawahnya. Bawahnya mau nangis kalau baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu luar biasa. Tidak salah kalau Nabi pernah mengatakan, Inna hadzal Qur'an nazala bihusnin fa in qara'tumuhu fabaku wa in lam tabaku fatabakau. Kata Nabi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan kesedihan. Nabi sedih bahkan ketakutan. Maka jika kamu membaca Al-Quran itu, kata Nabi, menangislah. Kalau baca Quran, menangislah. Dan kalau kamu tidak bisa menangis, fatabakau, berpura-puralah menangis. Kondisikan, atur intonasi supaya kamu menangis ketika membaca Al-Quran. Tapi orang Indonesia luar biasa. Alhamdulillah, kita ditakdirkan orang Indonesia ini gampang menangis. Kadang-kadang belum baca Al-Quran, baru disodorkan Al-Quran saja sudah nangis dia. Ya Pak? Disodorkan Quran menangis. Kenapa? Rupanya nggak bisa baca. Padahal perintahnya baca Al-Quran menangis, bukan disodorkan menangis. Tapi karena nggak bisa baca jadi menangis dia. Betul? Beda kalau kita baca Injil, baca Alkitab, baca Bible tuh nggak ada nangisnya. Karena nggak ada ruhnya, nggak ada ijaznya. Tapi kalau Al-Quran dibaca, subhanallah. Apa tadi artinya itu? Oma-oma. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh merupakan karunia nikmat Allah yang paling besar atas orang-orang yang beriman itu. Apa itu? Coba saya bertanya sama ibu bapaknya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kamu? Jawabnya apa? Nikmat iman. Apa lagi? Nikmat Islam. Sarupo. Di mana-mana kalau saya ceramah Maulid, saya tanya jamaah, apa nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada jamaah, kepada ibu bapak? Jawabnya sama, pasti nikmat iman dan Islam. Ternyata kalau kita lanjutkan ayat tadi, bahwa nikmat Allah yang paling besar itu bukanlah nikmat iman dan Islam, bukan itu yang paling besar. Tapi nikmat yang paling besar itu adalah ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nikmat Allah yang paling besar diberikan kepada kamu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Muhammad ke dunia inilah merupakan nikmat yang paling besar.
bukan nikmat iman, tidak juga nikmat Islam. Sebab andaikan sampai hari ini Nabi Muhammad belum lahir, apakah Bapak Ibu, apakah kita ini bisa beriman kepada Allah? Apakah kita bisa beriman kepada Islam? Rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, manusia wa in kanu fi dhalalim mubin, semua manusia berada dalam kesesatan, semua manusia berada dalam kejahilian. Manusia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saat itu tidak ada lagi agama yang benar, tidak ada lagi kitab suci yang benar, tidak ada lagi pedoman hidup yang benar. Manusia semuanya berada dalam kesesatan. Karena sepeninggal Yesus, peninggal Nabi Isa, terjadi masa fatrah. Apa itu fatrah? Masa kekosongan pengiriman Nabi. 570 tahun lebih tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah. Hampir 6 abad lamanya kosong, tidak ada Nabi. Hampir 6 abad. Agama Isa atau Yesus apa agamanya dulu? Kristen? Bukan. Nabi Isa tidak pernah membawa agama Nasrani. Agama dia itu agama Islam. Kullul anbiya'i dinahum wahid. Semua nabi itu beragama satu. Apa itu? Islam. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Kristen bukan agama Nabi Isa. Karena di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26, di situ dijelaskan pendiri agama Nasrani itu adalah Paulus. Nah, saya masih hafal itu. Namanya mantan ya, ada ingatannya lah. Ya. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Di situ dikatakan pendiri agama Kristen itu bukan Nabi Isa tapi Paulus. Injil yang diterima Nabi Isa sudah dirubah sehingga menyimpang dari kebenaran. Dirubah. Maka Allah katakan, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bah, ingat kamu usang ke lupa. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab, yang menulis Injil dengan tangan-tangan mereka sendiri. Celaka. Mereka karang, mereka tambah, mereka kurangi itu. Diganti dengan kitab suci yang baru, yang bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia semua berada dalam kesesatan. Ada yang masih tergolong kepada fitrah, al-fitrah. Dia tidak menyembah la ya'budunal asnam. Dia tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung. Dia percaya Allah itu satu ada. Cuma dia tidak tahu bagaimana cara beribadah, cara menyembah Allah. Seperti Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia tidak menyembah berhala. Kayak Abdullah, ayah dari Nabi kita Muhammad, dia tidak menyembah berhala. Ibunya Siti Aminah tidak menyembah berhala. Saya pun tidak percaya kalau ada ulama-ulama yang mengatakan ayahnya Nabi Muhammad itu di neraka. Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang yang melahirkan Nabi Rasul yang mulia, ya, Nabi akhir zaman, ayahnya itu mati kafir? Tak mungkin rasanya. Dia tergolong ahlul fitrah. Saya nggak pernah baca dalam sejarah
ayah beliau penyembah berhala, penyembah patung, ibunya penyembah berhala? Pernah nggak Bapak Ibu baca? Nggak ada. Mereka golongan ahlul fitrah. Memang mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah, karena tidak ada agama yang benar. Tapi tidak juga menyembah berhala, maka mereka disebut golongan ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu masuk surga, nggak masuk neraka. Sama dengan anak-anak kecil yang lahir sebelum akil balik meninggal dunia, itu ahlul fitrah. Karena Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah, suci, bersih, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk si anak itu. Apakah kelak menjadi orang yang beragama Yahudi, orang Nasrani, atau Majusi, itu semua bentukan orang tua. Sama dengan saya dulu, saya lahirnya Islam, saya lahirnya Islam, cuma dari rahim ibu yang beragama Kristen. Nah kan gitu. Sampai akil balik saya masih Muslim, tapi karena ayah ibu saya Kristen yang taat, akhirnya saya dididik, dibentuk, dikader, disekolahkan, dibesarkan di lingkungan yang beragama Kristen. Tapi setelah saya dewasa, banyak belajar perbandingan agama, akhirnya kembali lagi ke Islam, kembali kepada yang benar. Betul? Begitu. Jadi anak yang lahir itu fitrah. Orang yang tidak menyembah berhala di zaman sebelum Nabi lahir, itu golongan ahlul fitrah. Alaysa kadzalik Ustaz Sadat? Jadi kalau Nabi belum lahir, ada orang yang percaya, maka ada ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Di antara mereka pasti ada yang menjawab, la yaqulunna Allah. Pasti mereka menjawab, yang menciptakan langit bumi dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Allah? Karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup mereka percaya pencipta langit bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak percaya dengan berhala, tidak percaya dengan patung-patung. Mereka tidak sembah itu, tapi mereka mau sholat, tidak tahu bagaimana cara sholat. Mau ibadah, tidak tahu bagaimana cara ibadah, karena sudah hilang bagaimana cara ibadah Nabi Isa, sudah hilang dalam sejarah. Maka Allah katakan tadi, laqad manallahu 'alal mu'minin. Nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau sampai hari ini Nabi Muhammad belum lahir, tidak mungkin kita bisa beriman kepada Islam ini. Betul apa betul? Maka itu yang harus kita syukuri kalau kita peringati. Dokter batu Tuhan ini, terima kasih pada Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau lahirkan kami di satu zaman di mana zaman itu sudah lahir junjungan kami Muhammad, yang meskipun kami tidak jumpa, tapi kami sudah lahir 1000 tahun sesudah beliau diutus Engkau ya Allah. Oh, bersyukur kita. Maka dikatakan tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang hidup sejaman dengan saya, melihat saya, melihat mukjizat saya, lalu mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Tapi thumma tuba, kemudian beruntunglah. Siapa? 3 kali diulang-ulang oleh Nabi kalimat beruntung. Siapa? Liman lam yarawni wa amanabi. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya, tidak pernah menyaksikan mukjizat saya, tapi mereka beriman kepadaku. Bahkan bukan cuma beriman, mereka cinta kepadaku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
katakan ya Muhammad, jika kamu benar-benar ingin sampai kepada Allah, ingin diterima oleh Allah, ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, maka suruh umatmu mengikuti engkau, kata Allah. Kalau umatmu sudah mengikuti engkau Muhammad, yuhibbukumullah, niscaya mereka akan menjadi habib-habibku, kata Allah, menjadi kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat jadi umat menjadi habib, selama ini kita manggil habib hanya keturunan Arab saja, ternyata syarat menjadi habib dalam Al-Quran tidak mesti jadi orang Arab dulu, orang Batak pun bisa jadi habib, ya. Kalau syaratnya apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu semua akan menjadi habib-habibnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata manusia ini tidak pernah dibedakan oleh status sosial, oleh status kesukuan. Yang membedakan manusia ini hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadli arabiyyin ala ajamiin illa bittaqwa. Wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, bapak moyang kamu satu. Setiap kamu berasal dari mana? Dari Adam. Adam diciptakan dari api. Tidak ada perbedaan antara orang Arab. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Kecuali apanya, Bu? Kecuali apanya? Kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melakukan peringatan-peringatan Maulid Nabi yang semacam ini adalah dalam rangka untuk menguatkan komitmen kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kita bersyukur enggak jadi umat Muhammad ini? Itu dulu, bersyukur kita, merenungi kita. Ya Allah, terima kasih pada Tuhan, Engkau lahirkan kami di zaman itu, sudah Muhammad keutus. Coba kalau kita lahir di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jangan-jangan kita semua jadi orang kafir, betul tidak? Ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, yang paling kita syukuri lagi apa? Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, yang beliau satu-satunya Nabi yang diberikan hak prerogatif nanti oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari Nabi kepada umatnya. Kita sering mendengar kata-kata syafaat. Syafaat itu apa? Kayak mana bentuk syafaat itu nanti? Seperti apa ya? Contoh, ketika kita nanti menghadapi yang namanya Yaumul Hisab, hari berhitung, yang dihisab itu hanya orang beriman saja, orang Islam saja yang dihisab. Kalau orang kafir nggak dihisab. Begitu bangkit dari kubur setelah kiamat, itu orang-orang kafir tidak ada lagi menghadapi hari hisab. Sebab yang dihisab itu hanya orang beriman saja. Orang kafir apa? Yadkhulunan nara bighairi hisab. Mereka langsung masuk neraka tanpa hisab. Yang Allah katakan dalam surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Saya kalau udah baca ayat ini spontan mau nangis. Kenapa? Allah katakan nanti begitu terjadi hari kiamat, kemudian dibangkitkan seluruh umat manusia dari Adam sampai manusia terakhir,
Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir itu langsung digiring berombongan berjamaah menuju pintu neraka jahanam tanpa hisab. Mereka berangkat semua berbondong-bondong, berduyun-duyun, mereka memasuki pintu neraka jahanam. Hatta idza jauha, begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam itu, futihat abwabuha, malaikat penjaga neraka jahanam itu langsung membuka pintu neraka selebar-lebarnya. Wa qala lahum khazanatuha, lalu malaikat-malaikat penjaga neraka bertanya, orang-orang kafir, kenapa kalian sekarang berbondong-bondong masuk ke neraka ini? Kenapa? Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu waktu kami di dunia, waktu di dunia kamu dulu tidak pernah kamu didatangi nabi, didatangi rasul, dikunjungi kiai, ulama-ulama, ustad-ustad, dai-dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu tentang ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa belum datang dulu kepada kamu pendakwa-pendakwa yang menyampaikan, yang mengajak kamu supaya beriman kepada Allah? Qalu bala, sebagian diantara mereka menjawab, iya, dulu sudah pernah datang Ustadz Nababan ke kampung kami berdakwah, tapi kami enggan untuk mengikuti jejak dia. Kami bertahan dalam agama dan keyakinan kami, sehingga kami sampai mati pun tetap dalam keadaan kafir. Maka waktu orang yang semacam ini, kata Allah, walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin, mereka pasti diazab oleh Allah di neraka jahanam. Kenapa? Karena sudah sampai dakwah kepada mereka, tapi mereka tidak mau masuk agama Islam. Tapi mereka yang tinggal di pedalaman, di pelosok-pelosok, yang tinggal di pegunungan, yang belum pernah sampai berita-berita Islam kepada mereka, tidak ada ustadz, tidak ada kiai yang datang ke sana, sehingga mereka sejak lahir sampai mati tidak pernah mendengarkan berita kebenaran, berita agama Islam. Maka mereka masuk neraka. Dan orang-orang yang terdekat dari kampung itu, muslim-muslim, ustadz-ustadz yang dekat dari kampung itu, dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kenapa kamu tidak pergi dakwah kepada mereka? Maka inilah yang menginspirasi saya menjadi dai internasional. Jadi ada orang bilang saya ini di mana-mana ditulis Ustadz Nababan dai nasional. Saya bilang begini, kalau ada yang bilang saya dai nasional, itu fitnah. Yang benar adalah dai internasional. Loh, kok bisa begitu? Karena Allah mengatakan di Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini harus sampai kepada seluruh umat manusia. Maka setiap dai tidak boleh menjadi dai lokal dan tidak boleh menjadi dai nasional, tapi harus menjadi dai internasional yang membawa berita Islam kepada seluruh umat manusia. Makanya lihat orang-orang jemaah tabligh itu, mereka dai internasional, mereka dakwah ke berbagai negara membawa berita-berita Islam ini. Karena Rasulullah sudah wafat, betul tidak? Betul tidak? Rasul sudah wafat. Masih ada enggak nabi sesudah beliau? Masih ada enggak? Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Beliau ditugaskan Allah dakwah kemana saja. Kemana saja Pak? Kepada seluruh umat manusia. Tapi sayang, Allah takdirkan umur beliau pendek. Umur beliau pendek. Beliau hanya berdakwah selama 23 tahun. Umur 40 tahun belum pernah berdakwah. Dari 0 sampai 40 tahun tidak pernah berdakwah. Dia menjadi manusia biasa saja karena belum diangkat menjadi rasul. Begitu diangkat menjadi rasul umur 40 tahun, dia baru bisa berdakwah 2 tempat, Makkah, Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah
10 tahun. Jangankan ke Amerika, jangankan ke Eropa, ke negara-negara tetangga saja dari Saudi, Nabi belum pernah dakwah ke sana. Padahal wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Beliau baru dakwah 2 tempat sudah meninggal. Pertanyaan saya, tugas kenabian itu sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Sudah tuntas belum tugas kenabian itu? Belum. Lalu siapa yang melanjutkan estafet dakwah ini? Siapa Pak? Siapa saudara? Kitalah umatnya ini, ulama, kiai, dan kita secara keseluruhan. Maka saya katakan tadi, kita harus menjadi dai internasional. Jangan menjadi dai lokal dan jangan menjadi dai nasional, tapi harus dai internasional, agar kita membawa misi Islam ini yang Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum, kata Allah, sampai datang kepada kaum itu utusan Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Tidak ada, jangan sampai ada satu kaum yang belum sampai dakwah kepada mereka. Maka saya bertekad menjadi dai internasional itu. Dulu-dulu saya sebelum Covid itu, alhamdulillah, sering dakwah ke Amerika, dakwah ke Eropa, dakwah ke Kanada, dakwah ke Australia. Kenapa? Dalam rangka menyampaikan misi ini. Jangan sampai ada umat yang belum sampai mendengarkan berita Islam kepada mereka. Betul tidak? Ya? Besok juga insya Allah saya sudah terbang ke Malaysia hari Senin. Hari Selasanya sudah di Singapura. Kalau ada undangan, datang dah. Sempat tegang. Tapi tengok dengar. Kalau ada undangan, kalau tak ada, tak berangkat. Nah sombong pada Ustaz ini, tidak ada sombong, betul tidak? Engkau ada undang nentong kan? Masya Allah. Kita menimpali ayat tadi bahwa kita jangan menjadi dai nasional, tapi harus menjadi dai internasional. Kenapa? Karena Islam ini harus sampai internasionalisasi agama Islam. Jangan hanya orang Kristen, malah Kristen yang punya semangat menjadi menduniakan agama mereka. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Masih hafal saya. Mereka berusaha melakukan internasionalisasi agama Kristen. Nah, kita harus lakukan itu, karena kita juga agama misi, ya, agama misi. Seluruh dunia harus mendengarkan berita-berita Islam ini. Setuju Bapak Ibu? Adong dihitaan agama lain mendeling, adong dah non muslim sih bahat. Tugas tadi anggarong tetangga nasu muslim depe dakwahi, ajak Islami. Ustaz, aku kan bukan ustaz, bukan penceramah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari Nabi walaupun hanya satu ayat. Dakwah itu jangan diartikan ceramah-ceramah, retorika saja, tidak. Dakwah itu artinya mengajak. Dari kata da'a yad'u dakwah, mengajak, menyeru, memanggil, mengundang, ajak. Ya, saya alhamdulillah ini tadi baru telepon lagi, Ustaz, ada satu orang pengen masuk Islam. Dari dulu kerja siapa? Dakwah kepada orang non-muslim juga, ya, mengislamkan orang Kristen banyak. Makanya aku bikin itu pesantren mu'alaf, namanya An-Naba Center Indonesia. Sebagian sudah pernah nonton katanya di An-Naba TV. Setiap pengislaman saya upload. Saya pergi dakwah ke pelosok-pelosok di NTT sana. Saya bawain anak-anak dari sana ke Jakarta. Saya islamin di Jakarta. Saya sekolahin, saya kuliahin, bahkan ada yang saya sekolahin sampai ke luar negeri. Ada yang ke Sudan, ada yang ke Irak. Mu'alaf. Kita kader mereka nanti pulang jadi dai-dai yang internasional. Supaya, karena kalau mu'alaf itu berdakwah, bobot dakwahnya lebih hebat kadang-kadang dari muslim yang keturunan. Betul?
Ada orang nanya saya, Ustaz, saya lihat santri-santrimu itu hebat-hebat. Kadang-kadang kami Muslim turunan ini malu. Sudah bagus baca Qur'annya, sudah bagus bahasa Arabnya. Kenapa itu Ustaz? Kenapa mu'alaf itu lebih hebat dari kami Muslim turunan? Saya bilang begini, Bapak Ibu kan Muslim turunan, kalau mu'alaf itu kan Muslim tanjakan. Betul? Nah, Muslim turunan dan Muslim tanjakan. Apa itu? Kok ada Muslim turunan, ada Muslim tanjakan? Bedanya apa? Begini, ini filosofinya. Kalau Bapak Ibu ini mengendarai mobil, kalau jalanan pas menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Kalau jalan turunan itu rem apa gas yang diinjak? Rem apa gas? Pasti rem, tidak mungkin gas. Kenapa? Lagi turunan, injak rem. Makanya suka telat ke pengajian, suka telat sampai di masjid. Kenapa? Ngerem terus, nggak nyampe-nyampe. Telat terus, ngerem. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Yang diinjak gas, makanya tancap gas terus, cepat sampai tujuan, cepat paham belajar Islam. Ini maaf, ini bukan cerita sombong, bukan riak, bukan pamer, tapi ini motivasi aja. Saya dulu waktu baru-baru masuk Islam, jumpa dengan Dr. Salim Al-Jufri di Condet. Tahu Condet? Jakarta Timur. Dr. Salim Al-Jufri itu yang Dewan Suruh PKS. Dia lihat setiap subuh kami sering jumpa di Masjid Al-Khairat. Dia tahu kalau saya mu'alaf, baru masuk Islam waktu itu. Dia lihat ini anak muda ini kayaknya ada bakat jadi ustadz nih, ada bakat jadi dai nih, kayaknya perlu dikader nih. Lalu ditawarkan saya, Nababan, ente mau ndak saya kuliahkan? Di mana Ustadz? Di Libya. Libya itu apa? Perguruan tinggi Saudi Arabia yang ada di Jakarta. Nah, dulu tempatnya di Salemba. Bahasanya apa Ustadz? Pakai bahasa Arab. Loh, saya enggak tahu bahasa Arab Ustadz. Saya bahasa Arab cuma 2 kata saya tahu. Apa? Ana dan anta. Tidak mungkin saya bisa kuliah di situ. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau, saya lihat kamu ini punya potensi jadi ustadz, jadi dai. Kamu orang Batak, saya lihat suaranya menunjang, dia bilang. Orang Batak hebat-hebat, dia bilang. Ya sudah, dibawalah saya besoknya menjumpai rektornya, orang Madinah, namanya Dr. Ali Ad-Dakhilullah. Dibawa saya, diperkenalkan. Ini ada orang Batak mu'alaf, saya pengen sekali mengkuliahkan dia di sini. Tolong ya saya terima ini, anak ini, pemuda ini, kata beliau. Saya pun sudah punya 1 anak waktu itu. Tolong terima. Ditanya, kamu sudah berapa lama masuk Islam? Baru saya. Kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa, saya bilang. Loh, gimana Ustaz mau kuliah di sini? Sini kan nggak ada bahasa Indonesia, bahasa Arab semua. Dosennya orang Arab semua. Kasihlah kesempatan, kata Dr. Salim ini. Kasih kesempatan. Saya yakin orang ini bisa ngikuti nanti kalau sudah di 6 bulan di sini belajar. Nggak mungkin lah, kata rektornya ini. Udah tolonglah, tolong. Ini aset kita, rugi kita kalau kita kader di pemuda ini, kata Dr. Salim ini. Akhirnya karena didesak sama beliau, mengalahlah rektor ini. Oke, dia bilang, Nababan ini saya terima di sini, tapi dengan syarat 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak saya maksul. Kenapa? Ngapain di sini kalau nggak bisa nimbangin, nggak bisa belajar, percuma saja. Kamu sanggup nggak? Saya coba sih, insyaallah sanggup. Masuklah besok. Masuk. Begitu masuk 40 orang satu kelas. Yang ngisi di kelas itu orang-orang dari Saudi, ada dari Pakistan, bahasa Arab semuanya. Satu pun tidak paham saya, kecuali kalimat ana dan anta itu. Tapi saya ada motivasi. Begitu selesai kuliah jam 1, saya minta tolong, ada teman alumni Gontor dari Al-Irsyad, dari macam-macam itu. Saya bilang, Afi, tolong ajari saya bahasa Arab. Setiap hari minta tolong saya, tapi saya tidak punya uang bayar kamu. Tolong, saya mau kuliah di sini, mau belajar saya mau alam, saya bilang kan. Diajarilah. Setiap hari bertambahlah mufradatnya, bertambah kosakata. Setelah 3 bulan, saya langsung bisa
lancarlah sedikit komunikasi bahasa Arab. Akhirnya kata beliau, silahkan lanjutkan di sini dan Anda saya kasih hadiah haji, katanya. Dihajikan saya langsung atas undangan kerajaan Saudi Arabia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena targetnya tercapai, 3 bulan bisa komunikasi bahasa Arab, kata beliau. Alhamdulillah. Kenapa? Begitulah kalau muslim tanjakan, nginjak gas terus, nanjak gas terus, betul tidak? Alhamdulillah. Itulah perbedaan muslim turunan dengan muslim tanjakan, betul tidak? Kalau muslim turunan kebanyakan apa tadi? Kebanyakan ngerem, makanya suka telat, gak nyampe-nyampe, betul? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus keluar dari permasalahan ini. Kita umat Islam harus keluar dari keterbelakangan ini, ya. Apalagi di zaman sekarang, rintangan yang kita hadapi, Masya Allah, luar biasa berat hari ini. Ini era digital, betul tidak? Ini era informasi yang luar biasa. Kalau umat Islam, terutama anak-anak kita hari ini, tidak punya basic agama yang kuat, hidup di zaman yang sudah rusak ini, bahaya. Yang Nabi pernah ramalkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kamu nanti suatu saat, kata Nabi, pasti akan mengikuti sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir sebelum kamu. Kamu ikuti mereka sejengkal demi sejengkal, semeter demi semeter, sampai kalau mereka orang-orang kafir itu sudah masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, ladakhaltumu, kamu juga pasti ikut masuk ke dalamnya. Qalu, mereka bertanya para sahabat, al-Yahuda wan Nasara ya Rasulullah, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksud yang kami ikuti jejak mereka ya Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang saya maksud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah terbukti Bapak Ibu, kita secara akidah beragama Islam, tapi dalam perilaku, dalam moral, dalam akhlak sudah keluar dari nilai-nilai Islami, betul tidak? Kita lihat sekarang ini, ya, di mana-mana hampir sama, orang sudah keluar daripada nilai-nilai Islami. Apalagi di zaman persaingan sekarang ini, ya, Cina udah banyak masuk ke Indonesia ini, membawa sebuah kebudayaan peradaban yang rusak. Semakin parahlah keadaan kita, betul? Kalau kita tidak punya basic agama hidup di zaman sekarang, hati-hati. Makanya anak-anak kita mungkin lebih aman kalau kita sekolahkan di sekolah agama, betul? Lebih aman anak-anak kita dimasukkan ke pesantren, karena tantangan mereka hidup di zaman seperti sekarang ini, istiqomah itu tidak mudah, berat. Jangankan anak-anak kita pun yang sudah tua-tua ini berat untuk bisa istiqomah, betul Bapak Ibu? Betul tidak? Makanya acara-acara maulid yang semacam ini, Isra Mi'raj ini, adalah selalu dalam rangka memberikan, ya, nasihat, peringatan kepada kita dengan keadaan sekarang yang kita hadapi yang luar biasa ini. Hanya agama yang bisa menyelamatkan kita, betul? Sekarang kita lihat, Masya Allah, kita sedih secara kulit, secara kuantitas, ya, jumlah kita cukup besar. Tapi kalau kita lihat kualitas umat kita hari ini, dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan, betul? Terus mengalami penurunan. Kenapa? Infiltrasi budaya yang begitu hebat masuk ke negeri kita dan dunia Islam. Saudi Arabia pun sekarang ini sudah mulai berevolusi kepada yang tidak baik, betul? Nah, di mana-mana sudah dirusak agama Islam. Dan memang kita tahu, orang yang tidak beriman kepada Islam ini tidak akan pernah senang terhadap agama Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada solusi yang lain terkecuali kita kembali kepada cara-cara hidup Nabi. Kembali kepada cara-cara hidup Nabi. Apa namanya itu? Sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Saudara-saudara, sunnah yang ingin saya katakan bukan sunnah dalam perspektif fikih,
tapi sunnah dalam perspektif akidah, dalam perspektif hadis. Sebab ada perbedaan sunnah menurut fikih dan sunnah menurut hadis. Ada bedanya. Bedanya apa? Kalau sunnah menurut fikih itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Betul? Itulah sunnah menurut fikih. Tapi kalau sunnah menurut hadis, apa itu? Yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan bermasalah. Nah, itu dia. Ya, beda enggak? Beda enggak? Beda enggak fikih berdasarkan sunnah berdasarkan fikih dengan sunnah berdasarkan hadis? Beda enggak? Coba kita sekarang gara-gara sunnah sumbayang tahajud kan sunnah doi, sumbayang duhai kan sunnah doi, sumbayang witri kan sunnah doi, puasa Senin Kamis kan sunnah doi, puasa Daud kan sunnah doi. Akhirnya apa? Tidak dikerjakan gara-gara pengertian sunnah dalam perspektif fikih. Justru kalau kita melakukan pendekatan secara hadis, sunnah, kalau sunnah tidak dikerjakan menjadi masalah besar bagi umat Islam. Betul? Menjadi masalah besar bagi umat Islam. Menjadi kita tidak punya ruh, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah. Kalau begitu ngapain lagi kita ceramah-ceramah maulid Nabi kalau kita sudah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi itu? Betul? Karena inti daripada peringatan ini kita mau meniru Nabi, mau mengikuti Nabi. Maka semua sunnah-sunnah yang menurut kita selama ini tak berdosa, tidak apa-apa, menjadi apa-apa, menjadi masalah kalau itu kita tinggalkan. Betul? Maka dari sekarang kita bertekad, berusaha untuk melakukan yang sunnah-sunnah itu. Dalam sholat misalnya ada sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengiringi yang wajib. Di luar itu ada sunnah-sunnah yang banyak. Kita coba ikuti. Saat itulah kita memiliki ruhul iman yang luar biasa. Betul? Dengan demikian nggak ada lagi yang bisa mengganggu kita. Konsep tema kita maulid ini menjadi ukhuwah. Kenapa sekarang orang Islam ini banyak berantem? Gara-gara beda partai, beda pilihan berantem. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah Nabi. Berpotensi untuk ribut, berpotensi untuk berantem. Kenapa? Karena tidak punya ruh Islamnya, tidak ada ruh Islamnya. Coba kalau dia punya ruh Islam seperti yang dimiliki sahabat Nabi dulu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya sendiri. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dulu tidak bawa apa-apa, tidak bawa harta, tapi mereka tiba di Madinah tidak terlantar, tidak kelaparan. Kenapa? Karena penduduk Madinah punya akidah yang kuat, mengikuti pola hidup Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka mereka sahabat-sahabat muhajirin sampai di Madinah tidak terlantar. Betul? Maka tidak heran kalau kita baca dalam Quran, sahabat-sahabat Nabi itu karena loyal kepada Nabi, belum mereka mati, masih di dunia ini mereka hidup, sudah turun ayat yang menjelaskan tentang status mereka nanti di akhirat. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan sahabat, baik muhajirin maupun orang-orang ansar dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka mereka sudah mendapatkan gelar di dunia ini apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Gelar mereka di dunia ini apa? Radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka mendapatkan gelar RA?
Coba dulu kutanya saudara-saudara, ada enggak kira-kira titel yang lebih hebat, lebih tinggi daripada RA? Hah? Ada. Mana lebih tinggi titel RA daripada profesor? Hah? Ini ditimbani. Mana lebih tinggi titel profesor daripada RA? Hah? Lebih tinggi mana titel doktor daripada RA? Tidak ada lagi yang melebihi titel RA itu. Betul? Radhiyallahu anhum. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, siapa lagi yang bisa mengingkari mereka? Betul tidak? Kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena mereka ada sikap wala, sikap loyalitas, ada ketaatan, kepatuhan yang tunduk kepada Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi mereka tiru. Betul? Itulah yang melahirkan sebuah ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Ada sikap wala, ada sikap loyalitas terhadap Islam, ada sikap loyalitas kepada Nabi. Maka kalau saya loyal, antum loyal, ini loyal sama Allah, mungkin tak kita berantem? Sama-sama jumpa di masjid, setiap hari jumpa di masjid. Ada enggak sifat buruk sangka lagi kepada teman kita, saudara kita? Ada enggak? Ada enggak iri lagi sama dia? Enggak ada. Maka dari situ lahirlah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Kenapa kita tidak berukhuwah? Karena sholatnya saja masing-masing. Betul? Sholatnya saja masing-masing. Maka tidak mungkin muncul ukhuwah itu. Si fulan minjam uang, nggak akan dikasih. Coba kalau orang sudah berukhuwah, asal doa mau meminjam keping. Untuk apa? Aduh, mau putus sekolah dengan anak kan lebih sekolah, tidak sanggup biaya be. Oke, membayar uang sekolah do. Enggak bisa, ini macam utang kau sebulan be. Oh jangan utang, saya kebetulan banyak nih. Berapa butuhnya? 1 juta do. Nih bayar, tidak ngutang. Wow, sampai kita kepada pemahaman itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan pribadinya. Betul tidak? Sampai kita kepada makna ukhuwah itu, dan tidak akan berkurang harta kita. Betul? Akan diganti oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada wala, ada sikap loyal terhadap Islam, ada sikap loyal kepada Nabi. Maka itulah yang melahirkan ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah setiap hari kita jumpa di masjid, maka bersaudara kita. Betul? Tujuannya sama, caranya sama. Betul tidak? Nggak akan ada lagi orang curiga sama kita. Maka orang ini dianggap orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Betul tidak? Jadi saudara-saudaraku, mari setiap kita maulid ini kita ambil. Ya? Jangan tinggalkan sunnah. Jangan pendekatan fikih kita terhadap sunnah itu, tapi harus pendekatan apa tadi? Pendekatan akidah, pendekatan hadis. Kalau kita tinggalkan sunnah itu, maka apa yang terjadi? Bukan tidak apa-apa, tapi menjadi sumber masalah kalau kita tinggalkan sunnah. Betul? Dan kita tidak mungkin bisa berukhuwah. Oleh karena itu, ya, kita apa? Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, dan bertoleransi dalam khilafiyah. Itulah motto hidup kita. Coba diulangi dulu, ikuti saya. Bersatu dalam akidah. Ayo Rama, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertasamuh dalam khilafiyah. Bertasamuh artinya bertoleransi dalam perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan aliran, perbedaan partai, kita bisa bertasamuh. Kenapa? Karena sudah berakidah, bersatu kita dalam akidah, dan sudah berjamaah kita dalam beribadah. Betul? Inilah nanti yang melahirkan tauhidul ummah, persatuan ummah. Jelas toh? Nah, saya pikir cukuplah. Paslah sudah menjelang azan, 2 menit lagi kita sudah azan asar. Ceramah bukan karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya lah insya Allah menjadi banyak. Dan nanti habis asar jangan bubar. Saya dengar masih banyak lagi penceramah, termasuk guru tetap kita Ustadz Irfan Nasution nanti akan memberikan tausiah. Dari semua guru-guru kita ambil hikmah dan kita bertekad untuk mengamalkan setiap yang baik,
ya yang disampaikan guru kita. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir ini di setiap kali kami mendengarkan ayat-ayat-Mu dibacakan kepada kami, lalu kami mengikuti dan mengamalkan ayat-ayat-Mu itu. Itulah doa kita, harapan kita kepada Allah. Semoga setiap apapun yang kita dapatkan dibacakan ayat Allah, kita katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.